Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 25 Januari 2023 bersama Dr. Robert Reverje dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan Yesus. Sudah hampir 1 bulan kita berada dalam tahun yang baru. Baik juga kalau kita tidak hanya gerasa-gerusu melewati hari demi hari, tanpa sesekali merenungkan agak dalam tentang hal-hal yang sudah dan sedang terjadi pada kita hari lepas hari. Injil suci untuk hari ini menyediakan kesempatan yang baik untuk itu, sebab secara khusus memperingati bertobatnya Santo Paulus, dan lebih lagi membuat kita mengerti dari mana Paulus memeroleh kekuatan dan kuasa dalam penginjilannya yang ikut membesarkan gereja. Mari kita baca Injil itu, yakni Markus bab 16 ayat 15 hingga 18. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku sesama kekasih Tuhan, saya ingin fokus kepada ayat 16a. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Rupanya, pembaptisan merupakan suatu awalan penting dalam kiprah pelayanan dan penginjilan Santo Paulus, seperti yang bisa kita baca dalam epistola hari ini. Dan seketika itu juga seolah-olah ada selaput gugur dari mata Saulus ketika ia dapat melihat kembali. Saulus bangun lalu dibaptis. Kisah Para Rasul bab 9 ayat 18. Kita sebaiknya yakin bahwa sakramen baptis ini penting dan perlu, sebab melalui baptis dosa-dosa kita dihapus. Kita beroleh rahmat pengudus yang dari Yesus Kristus.
kita juga dilahirkan kembali secara spiritual melalui baptis dan lalu menjadi anggota tubuh Kristus. Yang paling penting adalah bahwa melalui baptis kita diselamatkan. Namun, sungguh sayang bahwa tidak semua pengikut Kristus yakin, percaya, dan berpegang kepada pentingnya dan hebatnya sakramen baptis ini. Cukup banyak dari mereka bahkan menganggap bahwa baptis ini hanyalah suatu lambang yang seremonial belaka. Wah, kok bisa begitu ya? Mari kita kupas satu persatu kelirumologi yang dianut cukup banyak pengikut Kristus itu. Sebab baptis itu bukan lambang. Baptis itu penuh kuasa. Pertama, mari kita lihat di kitab Perjanjian Lama. Dalam kitab Yehezkiel, bab 36 ayat 25 hingga 27 kita baca, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Ya, tapi itu kan perjanjian lama. Demikian mungkin bantahan banyak orang lain. Saudaraku, jangan lupa nasihat Santo Agustinus ini. Perjanjian baru tersembunyi dalam perjanjian lama. Dan perjanjian lama itu menguatkan perjanjian baru. Kita yang punya telinga tentu mendengarkan nasihat Santo Agustinus ini, bukan? Lalu marilah kita baca tentang baptis ini dalam perjanjian baru juga, yakni bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 38. Ini bukanlah kata-kata kiasan. Ini harfiah dan nyata. Bila kita lanjut membaca Kisah Para Rasul ini, kita akan sampai ke bab 22 ayat 16 yang begini bunyinya. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Ini persis sama dengan ajaran gereja, yakni bahwa melalui baptis dosa-dosa kita dihapus. Saudara dan saudari terkasih, gereja juga mengajarkan bahwa hanya melalui baptis kita bisa menjadi anggota tubuh Kristus. Di mana gerangan hal itu tertulis dalam Alkitab? Dalam 1 Korintus
bab 12 ayat 13. Kita baca ayatnya ya. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita tidak bisa memandang peristiwa baptis itu hanya sebagai suatu pelengkap atau hanya sebagai suatu seremoni belaka. Tidak. Baptis itu bukan simbolik. Baptis itu berbuah nyata. Sebagai penutup renungan ini, marilah kita meresapkan perintah agung Yesus kepada semua murid-Nya. Dalam Injil Matius 28 ayat 19 hingga 20, tidaklah tertulis rumusan begini: pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dengan cara menerima aku dalam hati mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bukan, bukan dan bukan. Yang tertulis di situ adalah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebab sejarah gereja pun sudah mencatat dan memberitahukan kita bahwa pelayanan dan pengajaran Paulus yang begitu hebat dan bermakna dimulai sejak Paulus memberi dirinya dibaptis sesudah ia bertobat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 25 Januari 2023. Terima kasih kepada Dr. Robert untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.